Halo, selamat malam mahasiswa jaringan komputer. Malam ini saya akan melanjutkan materi mengenai praktikum mikrotik, di mana di minggu lalu kita sudah bahas mengenai basic setup dari mikrotik router board melalui aplikasi Winbox. Untuk malam ini, materi yang akan disampaikan adalah pertama mengenai Dynamic Host Configuration Protocol atau DHCP, yang kita sudah tahu itu digunakan untuk mengkonfigurasikan secara otomatis alamat IP yang akan diterima oleh host pada jaringan kita. Dan di minggu lalu, walaupun host-host kita tersebut sudah dapat terkoneksi ke jaringan lainnya, misalnya internet, tetapi hal tersebut belumlah praktis karena setiap host yang ada di jaringan kita harus mengkonfigurasikan alamat IP-nya secara manual. Nah, kemudian setelah DHCP, yang kedua kita akan melakukan konfigurasi terhadap firewall. Kita sering mendengar kata firewall biasanya digunakan untuk melindungi. Memang betul fungsi utama dari firewall ini adalah untuk melindungi jaringan kita dari hal-hal yang tidak diinginkan. Beberapa subtopik dari firewall yang sering digunakan, yang pertama adalah Mangle. Mangle ini nantinya digunakan untuk menandai paket-paket data yang melintas di dalam jaringan kita, di mana tanda terhadap paket tersebut nantinya akan digunakan di dalam bandwidth management ataupun di dalam packet filtering. Nah, kemudian setelah firewall, nanti kita baru masuk ke bandwidth management atau quality of service. Oke, kita masuk dulu ke yang pertama mengenai DHCP tadi. Untuk melakukan hal tersebut, saya akan membuka interface dari Winbox. Oke, ini adalah tampilan antarmuka awal dari Winbox, di mana di minggu lalu sudah kita bahas. Kita di sini bisa memasukkan IP ataupun alamat MAC address, kemudian login name-nya dan password-nya. Di minggu lalu kita sudah memberikan alamat IP terhadap mikrotik router board di interface yang terhubung dengan jaringan kita itu dengan alamat 192.168.01. Kemudian login name-nya di input dan password-nya di input. Kita klik connect. Oke, kemudian kita masuk ke tampilan utama dari aplikasi Winbox. Nah, untuk melakukan konfigurasi DHCP, ini kita bisa melalui menu IP, kemudian DHCP server. Oke, di sini ada beberapa tab. Yang perlu kita lakukan adalah di tab pertama sini, DHCP. Di sini sudah ada satu buah DHCP server yang sudah dikonfigurasi ya. Nah, apabila memang belum dikonfigurasi atau masih kosong, DHCP servernya bisa kita lakukan melalui tombol DHCP setup ini. Kita klik DHCP setup. Oke, di sini ditanyakan DHCP server interface yang akan digunakan adalah interface yang terhubung ke jaringan lokal kita, yaitu Ether 2 LAN. Sekilas lagi mengenai pertemuan di minggu kemarin, dari mikrotik router board ada dua interface yang kita gunakan. Yang pertama itu terhubung ke jaringan internet, itu kita namakan Ether 1, sedangkan Ether 2-nya kita hubungkan ke jaringan lokal yang ada di tempat kita. Sehingga DHCP server yang kita konfigurasikan di sini itu dihubungkan dengan Ether 2 LAN. Kemudian kita klik next. DHCP address space. Oke, jadi space atau rentang IP yang akan diberikan kepada host ataupun klien-klien kita itu mulai dari berapa sampai berapa. Di sini bisa kita set.
yaitu 192.168.00 /24. Jadi mulai dari 0 sampai dengan 254 ya. Ini adalah alamat IP yang akan diberikan kepada host-host yang ada di dalam jaringan lokal kita. Kemudian kita klik next. Di sini diminta memasukkan gateway for DHCP network. Oke, jadi gateway atau gerbang yang akan digunakan pada jaringan DHCP ini adalah 192.168.01. Jadi umumnya gateway itu yang digunakan adalah alamat pertama dari sebuah netmesh. Kita klik next lagi. DHCP relay ini tidak perlu diisi, next lagi. Sudah selesai. Di sini ada keterangan DHCP server with such interface and relay already exist. Karena memang sudah ada yang tadi. Ini hasilnya. Nah, kemudian di tab selanjutnya di sini ada network yang menjelaskan jaringan atau network ID yang digunakan untuk DHCP server. Ini sesuai dengan yang kita konfigurasikan di DHCP setup tadi. Nah, kemudian di tab lisis ini berisi alamat-alamat IP yang sudah melis atau sudah menyewa lah katakan ya, menyewa space dari DHCP setup yang barusan kita konfigurasikan. Ini karena memang sudah ada, jadi di sini sudah banyak IP yang terpakai oleh host-host yang ada di dalam jaringan lokal kita. Misalnya di sini ada beberapa smartphone dan juga laptop. Kemudian ada juga di sini di bagian status ada keterangan bound. Bound ini artinya sudah digunakan. Kemudian ada keterangan waktunya, expires after, jadi sisa waktu sebelum penyewaan IP tersebut habis. Nanti kalau waktunya sudah habis dalam waktu 24 jam, dia akan habis. IP si 192.168.074 ini akan kosong. Artinya statusnya nanti bisa digunakan oleh host baru yang terhubung di jaringan kita. Ini biasanya dinamika ini sangat umum terjadi apabila jaringan kita juga disalurkan melalui jaringan nirkabel atau WiFi. Jadi banyak smartphone atau banyak laptop yang terhubung di jaringan kita. Nah, ini bisa digunakan oleh beberapa host. Nah, tentu saja IP address ini bisa juga secara fix digunakan oleh sebuah host. Katakanlah di jaringan kita memang ada satu PC yang setiap hari terkoneksi di jaringan kita, jadi sifatnya nggak berubah-ubah, setiap hari pasti ada. Nah, itu bisa kita konfigurasikan menjadi static dengan mengklik kanan, kemudian ada tombol make static. Di sini ada mark yang ada tanda ya, yang huruf D ini berarti dia dinamik. Dinamik ini artinya ya bukan statik. Jadi besok setelah 24 jam ini akan digunakan oleh host lainnya. Sedangkan yang nggak ada tanda D-nya, ini artinya dia statik. Artinya walaupun setelah penggunaan 2 jam, kemudian smartphone-nya tidak digunakan di jaringan kita lagi, nanti besoknya setelah orang tersebut kembali ke jaringan kita dan terkoneksi ke jaringan kita melalui WiFi, itu akan mendapatkan alamat IP yang sama. Jadi nggak berubah. Nah, jadi ini dikonfigurasikan secara statik. Kemudian ada keterangan bahwa
device tersebut atau smartphone tersebut memiliki MAC address sekian. Oke, kemudian kita akan lanjut ke bagian firewall, di mana di firewall ini nanti kita akan mengatur mangle ya, atau penandaan paket data untuk nantinya dikonfigurasi lebih lanjut sebagai bandwidth management. Kita bisa masuk ke IP, kemudian firewall. Oke, untuk firewall ini ada beberapa konsep yang bisa digunakan. Dalam praktikum kali ini saya menggunakan konsep sebagai contoh misalnya bahwa setiap paket data yang datang dari host di sebuah jaringan lokal itu akan ditandai, kemudian akan diatur di bandwidth management. Nah, untuk melakukan hal tersebut, artinya komputer-komputer yang atau device-device yang terhubung di jaringan kita dengan tetap, itu kita perlu buat fix alamat IP-nya agar lebih mudah pengelolaannya. Nah, untuk mengetahui alamat IP yang sudah didapat dari DHCP server tadi, kita bisa masuk ke command prompt aja yang mudah. Kemudian kita klik IP config. Nah, di sini ketahuan bahwa IP address yang didapatkan oleh komputer saya adalah 192.168.0.152 melalui wireless atau WiFi. Nah, dari alamat IP 152 di firewall ini kita bisa masuk ke tab address list, kemudian diinputkan ya untuk 152 misalnya sini. Jadi kalau belum ada kan diklik tanda plus sehingga akan keluar seperti ini. Nah, ini saya beri nama laptop sesuai dengan device saya ya. Terserah sih namanya boleh apa saja, boleh diketik di sini. Tapi agar lebih mudah mengingat disesuaikan saja dengan device-nya. Sini saya kasih nama laptop dengan address 192.168.0.152. Kemudian kita klik OK. Nah, kalau sudah masuk di address list, baru kita atur di mangle. Nanti ada dua macam mangle yang dikonfigurasikan untuk laptop. Kalau belum ada, diklik tanda plus sehingga akan muncul seperti ini. Oke, kemudian di chain-nya kita pilih yang pre-routing. Kemudian di tab advance kita bisa source address list-nya dari laptop. Kemudian action-nya mark connection. New connection mark all con laptop. Jadi artinya setiap paket data yang datang dari address list laptop itu akan ditandai koneksinya dengan all con laptop. Dengan nama all con laptop. Oke. Setelah ditandai koneksinya, kita juga perlu menandai paketnya. Jadi ada dua hal yang dilakukan untuk menandai paket. Yang pertama tadi connection-nya, yang kedua adalah paketnya, paket datanya. Nah, di sini chain-nya pre-routing, connection mark-nya all con laptop sesuai dengan yang diisi tadi di penandaan connection-nya. Jadi di sini diisi atau dipilih, bukan diisi yang baru ya, tapi kita tinggal milih. Kemudian di tab action-nya, di sini action-nya mark paket. Jadi kalau yang tadi yang pertama kita menandai connection-nya atau mark connection, yang kedua ini kita menandai paketnya, mark paket. New paket mark-nya diberi nama, jadi ini diisi baru, all paket laptop. Nah, kemudian setelah paketnya diberi nama dengan all packet laptop, ini baru bisa dikonfigurasikan lebih lanjut di bandwidth management.
Nah, sebelum ke bandwidth management, di sini juga ini masih seputar firewall ya. Ada beberapa aturan atau rules yang bisa kita terapkan di dalam jaringan kita untuk melindungi jaringan. Nah, di dalam menerapkan rules ada dua hal yang perlu diingat. Yang pertama adalah kondisi yang akan diciptakan terhadap pembatasan tersebut. Mungkin kalau Anda buat sebuah program itu ada yang namanya if bla 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 then bla 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 gitu ya. Nah, if bla bla blanya itu adalah kondisi, kemudian then bla bla blanya itu adalah aksi yang akan dilakukan terhadap kondisi tersebut. Nah, kondisinya ini bisa beberapa hal, misalnya saja bisa berupa alamat IP dan juga alamat port. Kemudian dari alamat IP dan alamat port tersebut, aksi apa yang ingin dilakukan itu bisa dipilih, bisa saja di drop ya, atau diblokir, atau bisa juga diizinkan atau diteruskan. Jadi sebagai contoh di sini, misalnya ada virus yang diketahui bernama drop Blasterworm, namanya Blasterworm. Ini dia diketahui aktif di port 135 sampai 139. Jadi karena port 135 sampai 139 ini memang tidak digunakan untuk komunikasi, ini bisa kita tutup portnya sehingga si Blasterworm tersebut tidak punya jalur untuk masuk ke jaringan kita. Oke, untuk melakukan ini bisa diklik tanda plusnya sehingga tampil seperti ini. Chain-nya ini bisa kita pilih virus, protokolnya TCP, destination port-nya 135 sampai 139. Karena memang ini diketahui secara umum, nggak ngarang sendiri. Kemudian setelah itu action yang kita pilih adalah drop. Artinya di port 135 sampai 139 tadi ditutup. Kemudian kita klik OK. Ada beberapa database umum yang diketahui bahwa suatu virus A akan menjalar atau menginfeksi melalui port tertentu. Sehingga ini perlu kita konfigurasikan di dalam filter rules firewall kita. Kemudian kita lanjut ke bandwidth management. Untuk pengaturan bandwidth atau manajemen bandwidth itu kita bisa lakukan melalui menu queues. Nah, di menu queues ini ada beberapa tab, simple queues, interface queues, queue tree, dan queue types. Nah, hal yang paling mudah dilakukan untuk melakukan limitasi bandwidth ini menggunakan simple queues. Sebagai contoh, saya akan melimit koneksi bandwidth yang didapat oleh laptop yang saya gunakan. Sebelum dilimit, kita akan lihat dulu berapakah bandwidth yang kita dapat dari provider. Kita tes menggunakan tool speedtest.net. Oke, setelah dites ternyata dapatnya bandwidth dari provider itu 71 atau 72 Mbps untuk download dan uploadnya dapat 19
Mbps. Atau kita bulatkan saja, downloadnya dapat 70 Mbps, uploadnya dapat 20 Mbps. Nah, setelah kita tahu, sekarang kita coba buat sebuah rule limitasi koneksi bandwidth dari laptop kita. Name-nya boleh apa saja, misalnya limit laptop. Targetnya, nah alamatnya kan kita sudah tahu tadi alamat IP laptop itu 192.168.0.152. Kemudian max limitnya untuk uploadnya dari 20 Mbps kita kasih hanya 10 Mbps. Kemudian max downloadnya dari 70 Mbps kita kasih 30 Mbps misalnya ya. Setelah itu ini sudah cukup, tinggal kita klik OK, sehingga akan keluar limit laptop, targetnya alamat ini, uploadnya di limit 10 Mbps, downloadnya di limit 30 Mbps. Sekarang kita tes lagi. Oke, setelah dites, kita dapat angka downloadnya 27,91 yang kita limit 30 Mbps tadi. Sedangkan uploadnya dapat angka 9 Mbps yang kita limit 10 Mbps tadi. Ini tidak melenceng terlalu jauh dari limitasinya. Dengan demikian, rule ini bisa dikatakan sudah sukses melimit bandwidth dari laptop yang digunakan. Nah, kemudian bagaimana apabila di dalam jaringan kita ada banyak host yang terhubung? Nah, biasanya memang hal tersebut umum, ya. Misalnya saja di kantor atau di sekolah atau warnet, ya. Itu bisa kita konfigurasi menggunakan sistem HTB atau hierarki token bucket. Hierarki artinya bertingkat. Untuk melakukan konfigurasi dengan sistem HTB, ini kita hapus dulu. Prinsipnya itu adalah semua host yang ada itu akan dibagi rata. Misalnya kita punya dari provider 10 Mbps, hostnya ada 5, nah ketika 5-5-nya itu terhubung di dalam jaringan, melakukan koneksi, nanti dari 10 Mbps itu akan dibagi rata menjadi masing-masing 2 Mbps. Apabila memang hanya ada satu host dari 5 host tersebut yang terkoneksi, ya berarti satu host yang sedang terkoneksi tersebut akan mendapatkan bandwidth full sebesar 10 Mbps. Nah, untuk melakukan HTB, ya, kita bisa buat sebuah rule dulu untuk parent-nya atau induknya. Misalnya parent-nya ini namanya total bandwidth. Targetnya kita kosongkan saja karena ini akan mengatur semua host yang ada. Max limitnya ini sesuai dengan max limit yang diberikan oleh provider. Tadi uploadnya kita dapat 20 Mbps. Untuk downloadnya dapat 70 Mbps. Kemudian kita klik OK. Nah, ini sudah cukup untuk membuat sebuah konfigurasi parent. Kemudian baru kita buat child atau anak dari si parent ini. Anak yang pertama akan kita buat, namanya ini untuk melimit laptop ya, berarti kita kasih namanya limit laptop.
Targetnya, alamatnya kita tadi sudah tahu di 192.168.0152. Maksimum upload yang diberikan itu katakanlah 5 Mbps dan maksimum downloadnya 10 Mbps. Ini dengan catatan ketika semuanya terkoneksi, misalnya ada 10 host semuanya menggunakan resource dari bandwidth. Kemudian masuk ke tab advance. Nah, di sini ada limit add. Kalau tadi max limit itu adalah maksimum yang bisa didapat oleh laptop ya, pada saat semua host menggunakan resource jaringan. Nah, limit add ini adalah batas minimum. Jadi setidaknya laptop akan diberikan bandwidth berapa. Misalnya saja kalau maksimumnya tadi 5 Mbps, maka limit add-nya akan saya kasih 1 Mbps dan downloadnya dari maksimum 10 Mbps akan saya kasih 5 Mbps. Jadi ini limit add itu adalah minimum ya. Minimum akan mendapatkan 1 Mbps upload dan 5 Mbps download. Kemudian selanjutnya untuk parent-nya ini harus dipilih total bandwidth sesuai yang sudah kita buat sebelumnya. Ini kita klik OK. Nah, kemudian sekarang kita tes. Nah, setelah dites ternyata dapat downloadnya 10 Mbps, uploadnya maksimum. Jadi limitasi yang sudah kita buat di sini ini hanya akan berlaku apabila ada beberapa host atau seluruh host yang menggunakan resource bandwidth. Apabila cuma laptop yang menggunakan resource-nya hanya satu host, itu akan menggunakan keseluruhan resource yang ada. Nah, kalau di sini kita mau buat lagi, misalnya komputer kedua, komputer ketiga, ditambahkan lagi komputer keempat, dan seterusnya. Nanti ketika host-host tersebut sudah menggunakan resource, itu akan terbagi secara merata sesuai dengan limitasi yang kita buat di rules ini. Oke, kemudian tadi ada yang terlewat. Nah, di bagian sini advance, di sini bisa kita pilih paket marks-nya itu dengan all paket laptop sesuai dengan yang sudah kita buat tadi di firewall ya, di Mangle firewall. Jadi semua paket data yang keluar ataupun masuk ke laptop itu kan sudah ditandai di Mangle tadi di sini. Nah, ini. Dan paketnya itu kita kasih nama all packet laptop. Nah, di queue juga berarti kita tinggal pilih all packet laptop. Oke, sebetulnya masih banyak beberapa variasi teknik
yang bisa digunakan baik di dalam melakukan bandwidth management atau quality of service dan juga di dalam melakukan paket filtering pada firewall tadi. Saya kira hal tersebut tidak dapat tercover di video kali ini. Kita akan lanjutkan lagi di pertemuan selanjutnya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.